Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, menjadi pemimpin yang dicintai atau ditakuti. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Nah, di sesi ini, segmen ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan pertama ada Ananda Siti Nur Khadijah dari mahasiswi Unisma ini ya, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan, boleh berdiri dan diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh didekatkan lagi? Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khadijah Asnati, mahasiswa agribisnis dari Unisma Bekasi. Izin bertanya Ustadz, jadi bagaimana peran seorang pemimpin yang mengedepankan cinta dan rasa hormat untuk membangun lingkungan kerja yang produktif dan harmonis dibandingkan pemimpin yang menggunakan rasa takut untuk mengontrol timnya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustadz Abi Maki? Jadi pertanyaannya bagaimana dengan dua karakter pemimpin ya, dengan pemimpin yang mengedepankan kecintaan untuk membawahi bawahannya, dan bagaimana dengan pemimpin yang karakternya ditakuti, otoriter begitu kali ya. Kalau ini mungkin dosen killer kalau ini mahasiswa. Nah, ini bagaimana dua karakter pemimpin ini? Silakan Ustadz Abi Maki. Boleh sambil izin turun Ustadz, izin Ustadz, biar lebih langsung dapat jawabannya. Ini pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Ada dua pilihan dengan mengatakan bagaimana ada pemimpin yang punya karakter, Masya Allah, dikagumi, disegani karena mungkin rasa cinta kasih sayangnya. Tapi ada pemimpin yang karakternya mungkin dikatakan tegas atau galak, atau bagaimana sehingga ditakuti gitu ya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Pemimpin ini harus memiliki dua ini. Tidak boleh pemimpin hanya mengandalkan cinta kasih sayang, ataupun mengandalkan galaknya dan tegasnya, itu harus dimiliki dua-duanya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata yang sangat indah bahkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Punya yang namanya syidad atau tegas, iya. Ketegasan ini harus dan diperlukan, iya. Tapi kelembutan pun harus dan harus dimiliki. Ini gambarannya. Jadi kalau mengatakan mana harus dipilih dua karakter ini di antara dua ini, jawabannya pemimpin harus memiliki dua-duanya. Hanya harus tepat di mana menyimpannya. Iya, kalau kita sering mendengar setiap kata-kata ada tempatnya, setiap tempat ada kata-katanya. Itu kan benar. Kapan tegas? Kapan penuh dengan cinta kasih sayang seperti apa? Tapi ingat, ketegasan pun harus berada dalam dasar kasih sayang. Contoh, seorang dokter. Ketika kata dokter mengatakan setelah diperiksa, dokter mengatakan keputusan ini harus diamputasi. Punten, tegas, tega. Tapi kenapa harus diamputasi? Demi kesehatannya, demi kebaikannya. Terkadang pemimpin harus mempunyai keberanian seperti itu. Ketegasannya harus ada. Apapun resikonya, ya, karena apa? Pemimpin harus memiliki dua sifat ini. Jadi kalau dikatakan harus milih di antara satu dan dua, tidak. Kenapa? Karena pemimpin harus memiliki dua sifat tersebut. Iya. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut ketika melihat sesuatu padahal itu benar? Tidak. Punten, ada satu cerita. Umar bin Khattab, kalau ada para pemuda, anak-anak sedang duduk, lalu Umar bin Khattab berjalan, itu pasti anak-anak itu pada lari semuanya, bubar semuanya, takut semuanya. Kenapa? Umar yang lewat. Dikabarkan ada anak-anak remaja sedang berkumpul, tiba Umar bin Khattab lewat ke sana, semua anak-anak bubar dan lari semuanya. Tiba-tiba ada yang tidak lari. Siapa di situ? Abdullah bin Zubair. Iya, Abdullah bin Zubair tidak berlari, dia duduk aja gini. Lalu kata Umar bin Khattab, kamu tidak lari seperti teman-temanmu? Jawabannya, ya Amirul Mukminin, jalanan luas, engkau lewat, kami pun tidak ketabrak. Dan kenapa harus aku lari? Karena apa? Karena aku gak punya salah. Apa yang harus lari? Kata Umar bin Khattab mengatakan, inilah cara didikan orang tua yang hebat. Kenapa? Menyatakan kata-kata tidak pernah takut ketika menghadapi sesuatu kalau dirinya benar. Pimpinan pun galak itu insya Allah kepada orang yang salah. Tapi kalau tidak berada dalam kesalahan, dia punya cinta kasih sayang. Berarti kalau ada satu pilihan atau dua pilihan, mana yang harus dipilih? Maka jawabannya adalah
pemimpin ini harus memiliki dua sifat yang ada. Tapi kalau dikatakan pemimpin yang punya galak saja tanpa ada rasa cinta, cinta saja tanpa galak, itu bukan seseorang pemimpin yang didambakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki atas jawabannya. Tegas namun tidak menyakiti, tegas namun juga tidak menyinggung begitu ya Ustadz Abi Maki ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk jamaah yang akan mengajukan pertanyaan, Ananda Fahri Rasyad. Silakan. Wah, ini mahasiswa atau siswa ini? Nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Rasyad, siswa kelas 11 dari siswa SMA Patriot Kota Bekasi. Ustadz, saya ingin nanya dong, bagaimana cara menarik opini publik dan bagaimana cara menarik simpati publik sebagai seorang pemimpin tanpa mengiming-imingi janji yang belum pasti untuk ditepati. Terima kasih. Baik, agak-agak nyindir-nyindir nih pertanyaannya Ustaz. Aduh, ini pinggir jurang nih ya. Pinggir jurang. Tapi ini dari karakternya kayaknya udah calon-calon pemimpin Ustaz Zaki ya, Masya Allah ya. Ini calon pemimpin keluarganya sendiri nanti insya Allah. Iya, minimal ya setidaknya. Baik, silakan Ustaz Zaki Mirza jawabannya. Guru, izin guru. Baik, bagaimana menarik opini tidak hanya dengan janji-janji ya. Namanya masyarakat, apalagi ibu-ibu ya. Kalau ada calon pejabat datang ke satu kampung, suka ngasih-ngasih hadiah. Ya namanya rakyat, apa yang dikasih kita ambil apa enggak Bu? Tuh benar kan? Ada yang ngasih beras, ambil enggak? Ada yang ngasih sembako? Ada yang bagi duit? Ada yang ngasih odol? Ambil juga. Waduh, ini namanya romusa, rombongan muka susah ini. Sebenarnya sih kalau kita lihat leadership kepemimpinan para nabi dan rasul seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana Nabi Ibrahim dengan Allah namakan Khalilullah, sang kekasih Allah, memimpin dengan hati. Dengan apa Bu? Memimpin dengan hati, satu kuncinya lillahi ta'ala. Kalau sudah memimpin lillahi ta'ala, yang dicari bukan surga, yang ditakutin bukan neraka, tapi yang menjadi mimpi-mimpi dia ridhonya Allah subhanahu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini pemimpin yang ideal. Makanya kalau ada orang yang lagi nyari kursi jabatan, banyak janji-janji, ingat janji itu yang nagih bukan cuma kita sebagai manusia yang dijanjikan. Tapi janji itu sesuatu yang menjadi parameter iman seseorang. Ibu tahu ciri-ciri orang munafik itu ada berapa? 3. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang yang munafik itu 3, termasuk pemimpin yang masuk dalam kategori munafik. Daripada munafik mendingan munaroh, betul nggak? Lebih soleha. Apa ciri-ciri orang yang munafik? Ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong, dusta. Idza wa'ada akhlafa. Ini kalau dia janji dia yang ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia berkhianat. Paling enggak 3 hal inilah yang bisa kita amalkan dalam diri kita sendiri. Kita mah sebagai rakyat cuma bisa ngedoain ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang taat sama Allah, sayang sama rakyatnya. Amin ya robbal alamin. Kalau memang hukum itu dia tajam ke atas, dia juga harus tajam ke bawah. Sebaliknya, kalau dia tajam ke bawah, dia juga harus tajam ke atas. Jangan kayak pisau ya, kalau pisau tajamnya kemana? Weh, ke atas, ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke
Maksudnya apa? Oh, kalau udah yang nyolong ayam rakyat, 2 hari masuk penjara. Betul nggak? Ya Allah, berikanlah istiqomah dalam hati pemimpin-pemimpin kami, menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya sekedar janji-janji palsu, tapi janji hakikatnya bukan hanya kepada rakyat dan masyarakat, tapi janji setiap pemimpin hakikatnya dia juga berjanji kepada siapa? Allah. Ingat nggak kalau pejabat lagi disumpah, disumpahnya pakai apa? Masya Allah, dahsyat loh Bu. Kitab suci, nggak tanggung-tanggung, sumpah pakai Al-Quran. Berarti kalau dia tidak amanah, dia ingkar janji, dia berbohong, dia berdusta, dia berkhianat, dia menzolimi, berarti bohongnya bukan hanya kepada rakyat, tetapi kepada sesuatu yang sudah dia jadikan sebagai sumpah. Al-Quran. Al-Quran siapa yang menurunkan? Berarti kalau dia melanggar janjinya, dia sudah melanggar janji kepada Allah Subhanahu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang nurunin Al-Quran. Jadi kita berharap nih, Bu, oi, masih pada hidup? Ya Allah, kalaupun ada janji-janji dari pemimpin kami, kuatkanlah hati mereka untuk menjalankan amanah, memenuhi janji-janjinya. Amin ya Rabbal. Janji bukan sekarang janji, janji nantinya juga harus ditepati. Lihat bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan hati. Yang namanya memimpin dengan hati, rumusnya tadi niatnya harus lillahi. Coba kan setiap hari kita ngasah niat kita nih dalam setiap sholat ya. Subuh pakai niat nggak? Niat. Musolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Zuhur ada lillahi ta'alanya nggak? Ada. Asar sampai isya ada nggak? Kemarin nih Ramadan habis taraweh, ibu kan mau puasa tuh besoknya, pakai niat dong. Nawaitu sauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Kalau memimpin dengan hati dan lillahi ta'ala, akhirnya Allah akan jadikan satu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu, kalau pemimpinnya taat kepada Allah, insya Allah masyarakatnya penuh dengan berkah dan maslahat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Mudah-mudahan alamin. pemimpin kita jadi pemimpin yang amanah. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza dan mudah-mudahan kita semuanya, rakyat juga terus mendoakan pemimpin kita agar selalu menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, usai jeda kami kembali.